Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di video kami, video penjelasan pembuatan program interaksi truk menggunakan C++ serta OpenGL. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar praktikum grafika dan komputasi visual Lab B2. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Duma Mura Artasitorus dengan NIM 24060121120004. Perkenalkan, saya Tiara Fitra Ramadhani Siregar dengan NIM 24060121120008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 24060121130086. Perkenalkan, nama saya Abian Iza Agamastono dengan NIM 24060121130082. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan pembuatan program serta hasilnya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Tiara. Kepada Tiara, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fungsi dan perintah yang digunakan untuk membuat atau mengkonstruksi truk dan pemandangan kota. Yang pertama yaitu truk. Komponen-komponen truk dibentuk dari objek primitif yang dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat membentuk truk seperti yang terlihat pada layar. Nah, komponen-komponen truk ini kami bentuk dengan menggunakan beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada GL Translate F, yang berfungsi untuk mentranslasikan objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada GL Scale F yang digunakan untuk scaling objek pada sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada GL Push Matrix dan juga GL Pop Matrix. GL Push Matrix dan GL Pop Matrix ini akan mengelompokkan beberapa perintah agar tidak terpengaruh ataupun tidak mempengaruhi perintah lainnya. Kemudian ada GL Color 3F yang digunakan untuk menentukan warna dari sebuah objek. Kemudian ada GL Begin dan juga GLN. GL Begin ini akan memulai kumpulan vertex, sedangkan GLN ini akan menutup kumpulan vertex. Nah, pada GL Begin ini terdapat fungsi GL Quartz. GL Quartz akan memperlakukan 4 buah simpul atau vertex sebagai segi 4 independen. Sedangkan GL vertex 3F ini akan menentukan koordinat dari sebuah titik yang akan membentuk segi 4 independen tadi. Sebagian besar komponen dari truk dibentuk dengan menggunakan segi 4 independen tersebut. Contohnya seperti dinding pada kontainer, kepala truk, kaca dari kepala truk, list ataupun aksesoris dari truk. Nah, fungsi selanjutnya yang kami gunakan adalah Glued Solid Torus. Glued Solid Torus ini nantinya akan menampilkan atau merender torus ataupun donat. Fungsi ini kami gunakan untuk membentuk komponen ban dari truk gandeng. Selain untuk membentuk roda, kami juga menggunakan fungsi Glued Solid Torus untuk membuat logo Audi yang terletak pada bagian depan dari truk. Nah, fungsi selanjutnya yang kami gunakan yaitu Glued Solid Cube. Glued Solid Cube ini akan merender ataupun menampilkan kubus dengan sisi yang solid. Glued Solid Cube ini kami gunakan untuk membentuk konektor antara kepala, kontainer 1, dan juga kontainer 2. Nah, yang selanjutnya yaitu pemandangan kota. Elemen-elemen dalam pemandangan kota juga dibentuk dengan menggunakan objek primitif dan beberapa fungsi library bawaan dari OpenGL. Objek-objek tersebut dipadukan sedemikian rupa sehingga membentuk elemen perkotaan seperti yang terlihat di layar. Nah, dalam pembuatan pemandangan kota, kami tidak memasukkan setiap prosedur yang membentuk elemen kota di dalam display. Namun, kami membagi ke dalam 3 jenis agar menjadi lebih efisien saat menuliskannya pada prosedur display. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada prosedur town, kemudian ada prosedur pagar taman, dan yang terakhir ada prosedur park. Nah, jenis yang pertama yaitu prosedur town. Pada prosedur town, kami kembali memasukkan beberapa prosedur agar menjadi lebih efisien. Dapat dilihat pada sisi kanan layar beberapa prosedur yang dimasukkan ke dalam prosedur town. Kemudian pada sisi kiri layar dapat dilihat beberapa fungsi yang digunakan untuk membentuk prosedur tersebut. Dan di tengah layar dapat dilihat tampilan dari prosedur tersebut ketika program dijalankan. Nah, beberapa prosedur yang kami masukkan ke dalam prosedur town yaitu prosedur bangunan coklat, prosedur bangunan merah bata, prosedur bangunan pendek coklat, prosedur bangunan hijau, prosedur bangunan pendek merah, prosedur food stall, prosedur pohon, prosedur traffic light, prosedur zebra cross, prosedur food stall biru, prosedur telepon, prosedur bangunan biru, prosedur bangunan pendek pink,
Dan yang terakhir ada prosedur bangunan coklat tua. Nah, jenis prosedur yang kedua yaitu prosedur pagar taman. Kami kembali memasukkan beberapa prosedur dalam prosedur pagar taman ini. Yang pertama yaitu pagar horizontal. Pagar horizontal akan membentuk komponen horizontal dari pagar taman. Kemudian, pagar vertikal akan membentuk komponen vertikal dari pagar taman. Jenis yang ketiga yaitu prosedur park. Prosedur park ini akan menampilkan taman di sepanjang sisi kanan dari jalan raya. Nah, di dalam prosedur park ini terdapat prosedur taman. Di dalam prosedur taman ini terdapat beberapa prosedur yang lain, yaitu yang pertama ada prosedur pohon small, kemudian ada prosedur bench yang akan membentuk kursi taman, kemudian yang terakhir ada park lamp yang akan membentuk lampu taman. Nah, ketiga prosedur ini akan dikombinasikan sedemikian rupa agar membentuk satu buah pohon kecil, 2 buah kursi taman, 2 buah lampu taman, dan 2 buah kursi taman. Sehingga polanya akan terlihat seperti berikut ini. Nah, pola yang terdapat pada prosedur taman ini akan diulang di sepanjang sisi kanan jalan raya. Nah, dalam pembuatan pemandangan kota, kami kembali menggunakan fungsi yang sama saat pembuatan truk dengan tambahan beberapa fungsi lainnya. Glued Solid Sphere. Glued Solid Sphere ini akan membentuk atau merender objek bola. Objek bola ini kami gunakan untuk membentuk buah-buahan dari food stall, bola lampu dari park lamp, dan juga bola lampu dari traffic light. Fungsi yang selanjutnya yaitu ada Glued Solid Teapot. Glued Solid Teapot ini akan membentuk ataupun merender sebuah teapot. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsi glue cylinder. Glue cylinder ini akan membentuk ataupun merender sebuah objek silinder digunakan untuk membentuk bagian batang dari pohon. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan perintah yang digunakan untuk membentuk truk dan juga pemandangan kota. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Duma. Kepada Duma saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah dan juga prosedur yang saya gunakan untuk mengkonstruksi bangunan berupa pabrik dan hiasannya, kemudian pekarangan, yaitu halaman pabrik yang berwarna hijau dan juga jalan. Inilah dia program yang sudah dibuat untuk mengkonstruksi bangunan berupa pabrik itu, yaitu di prosedur pabrik. Nah, perintah yang digunakan yang pertama di sini ada tampak GL push matrix, kemudian di bagian bawah GL pop matrix. GL push dan juga GL pop matrix ini berfungsi untuk mengelompokkan perintahnya. Kemudian yang kedua ada GL color 3F, berfungsi untuk memberikan warna pada objeknya. Kemudian ada GL translate F. GL translate F ini berfungsi untuk mentranslasikan satu objek. Kemudian ada GL begin dan GLN. Jadi GL begin untuk memulai pembatasan simpul primitif yang membuka kumpulan vertex segi 4. Terus dalamnya ada GL polygon. GL polygon ini untuk memperlakukan segi 4 simpul sebagai segi 4 yang independen. Dan ditutup oleh GLN. GLN ini fungsinya untuk menutup pembatasan simpul primitif kumpulan vertex segi 4. Di dalam sini ada GL vertex 3F. Jadi si pabrik itu akan kita bentuk dari segi 4 yang akan kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu bangunan pabrik. Jadi segi 4 kan terdiri dari 4 titik. Jadi di sini ada GL vertex 3F. GL vertex ini untuk menentukan koordinat suatu titik karena dia ada 3 parameter, jadi dia berada di bidang X, Y, Z. Di sini ada 4 titik yang menandakan bahwa kita akan membentuk segi 4. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur awan untuk membentuk awan. Di sini ada perintah Glued Solid Sphere. Ini adalah perintah yang digunakan untuk merender sebuah objek berbentuk bola. Nanti akan dibentuk objek berbentuk bola yang lebih dari satu, kemudian didekatkan. Selanjutnya di sini ada prosedur bernama silinder. Tujuannya untuk membuat cerobong dari si bangunan pabriknya itu. Glue cylinder. Ini adalah perintah yang digunakan untuk membentuk objek silinder. Kemudian di sini ada prosedur lapangan. Prosedur lapangan ini untuk membuat lapangannya. Jadi akan ada 2 bagian lapangan, yang di bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Selanjutnya ada prosedur jalan. Prosedur jalan ini akan membentuk jalan berada di antara kedua lapangan yang sudah dibuat tadi. Setelah prosedur tadi selesai dibuat, kemudian tidak lupa dipanggil di void display-nya. Dipanggil dengan
membuat nama dari prosedurnya. Misalnya awan, kemudian tadi ada pabrik, prosedur pabrik, kemudian prosedur lapangan, silinder. Setelah prosedurnya selesai dibuat, selanjutnya kita akan melihat hasil running-nya. Ini adalah hasilnya, dapat kita lihat di sini sudah di-render atau dikonstruksi 2 buah pabrik yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian di sini, ini adalah hasil dari silinder atau prosedur silinder yang sudah dibuat tadi. Kemudian ini adalah hasil dari prosedur awan yang sudah dibuat tadi. Pekarangannya itu prosedur lapangan, tadi kan ada 2 di kanan dan di kiri. Terus di tengah ada jalan, kemudian diberikan garis jalan seperti ini. Itu dia hasil render prosedur yang sudah saya buat. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Abian. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tugas praktikum, yaitu tugas besar praktikum mata kuliah KIKAFI. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode dari gerbang, lalu pagar pabrik, lapangan dalam pabrik, gedung, dan juga truk yang ada di sini, dan juga yang terakhir garis kuning. Lalu di sini pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi gerbang terlebih dahulu. Untuk fungsi gerbang pertama-tama seperti biasa buat void gerbang, lalu masukkan GL push matrix, lalu masukkan GL translate F sebesar 34 terhadap sumbu X. Nah, lalu masukkan fungsi gerak gerbang agar gerbang tersebut bergerak. Nah, untuk fungsi gerbang ada 6 fungsi yang menggunakan fungsi GL polygon. Lalu yang fungsi atas ini untuk menandakan vertikal atas kiri di sini, lalu vertikal atas kanan, lalu sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, dan juga sisi bawah. Lalu untuk penyangganya juga menggunakan fungsi GL polygon, yang membedakan hanyalah warnanya, dan juga untuk fungsi gerbang menggunakan fungsi pos gerbang untuk menggerakkan gerbang tersebut. Lalu untuk yang kedua, fungsi pagar pabrik. Nah, untuk fungsi pagar pabrik menggunakan GL push matrix seperti biasa, lalu gunakan GL color F 0,7 sehingga membentuk warna putih. Lalu untuk fungsinya menggunakan fungsi GL polygon sebanyak 6 untuk kanan dan juga 6 untuk kiri. Yang dimana fungsi yang pertama untuk sisi vertikal, terus untuk yang kedua sisi vertikal dekat gerbang, yang ketiga sisi kiri, sisi kanan, sisi horizontal atas. Nah, untuk 12.01 ini, kalau digerak, berfungsi untuk menyembunyikan gerbang saat gerbang tersebut dalam keadaan terbuka. Jadi saat ketika dijalankan, gerbang tersebut tidak kelihatan karena sudah dilebarkan sebesar 0.01 poin, 0.01 sehingga gerbang tersebut tidak kelihatan saat dalam posisi terbuka. Lalu untuk ketiga saya akan menjelaskan fungsi gedung. Jadi di sini untuk fungsi gedung saya menggunakan 3 fungsi. Yang pertama fungsi gedung tabung, lalu yang kedua fungsi pipa gedung yang berwarna hitam ini. Lalu yang ketiga menggunakan fungsi pipa gedung 2 yang membentuk horizontal. Untuk fungsi gedung tabung menggunakan fungsi GL polygon, lalu dengan tinggi 17, lalu untuk besar bawah dan atasnya sebesar 8 dan 6 sehingga tidak
membentuk pipa sempurna seperti pada fungsi pipa gedung. Di sini fungsi pipa gedung untuk fungsi double base dan double topnya sama sehingga membentuk pipa. Yang membedakan antara fungsi pipa gedung dan pipa gedung 2 adalah di sini untuk GL rotate F-nya di sini berdasarkan sumbu X. Lalu untuk yang pipa gedung 2 berdasarkan sumbu Y. Lalu saya akan menjelaskan fungsi lapangan. Nah, untuk fungsi lapangan sendiri, untuk yang sebelah kanan dari sudut pandang ini, yang sebelah kanan saya menggunakan warna abu-abu untuk melapisi grid yang ada di bawah. Lalu untuk yang sebelah kiri menggunakan warna hijau. Untuk fungsi lapangan sendiri sama menggunakan GL polygon dan ukuran yang membedakan juga yang membedakan hanyalah letaknya, yang dimana lapangan sebelah kanan terletak sebesar -26 dari sumbu Z. Lalu untuk yang sebelah kiri, sumbu Z-nya berada di 50. Lalu di sini saya akan menjelaskan garis parkirnya. Untuk garis parkir menggunakan 8 fungsi, yang dimana untuk fungsi dua baris pertama untuk membatasi antara lapangan dan juga gedung ini. Lalu untuk 6 sisanya untuk membatasi parkiran antar truk ataupun mobil misalkan kalau ada objek. Untuk jaraknya sendiri itu sekitar 13 satuan. Lalu untuk yang terakhir untuk truk ini sebenarnya hanya mengcopy fungsi truk sebelumnya. Yang membedakannya hanyalah untuk fungsi truk 2 ini tidak dimasukkan fungsi untuk menggerakkan truk tersebut, sehingga saat kita memberikan input pada truk untuk bergerak, truk 2 ini tidak akan bergerak. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu membuat codingan untuk menggerakkan kamera, menggerakkan truk, dan menggerakkan gerbang. Baiklah, di sini dibutuhkan beberapa variabel. Untuk variabel ini berfungsi untuk merotasikan kamera. Kemudian variabel ini posisi awal kamera. Variabel ini untuk menggerakkan kamera maju dan mundur. Ini juga delta move. Kemudian variabel move tr back rotasi ini untuk menggerakkan truk. Kemudian untuk pos gerbang dan gerbang ini untuk menggerakkan gerbang. Baiklah, selanjutnya ke fungsi-fungsinya. Pertama dibutuhkan fungsi orient me. Fungsi ini berisi rumus untuk merotasikan kamera menengok ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada void move me flat. Nah, ini fungsi ini berisi rumus untuk menggerakkan kamera maju dan mundur. Dua fungsi ini nantinya hasil perhitungannya dimasukkan ke glue look at. Kemudian ada fungsi keyboard untuk menerima inputan dari keyboard. Kemudian ada press key, menerima inputan keyboard panah atas bawah kiri kanan ketika ditekan. Kemudian release key ketika keyboard tersebut dilepas. Kemudian ada gerak gerbang untuk menggerakkan gerbang. Nah, kemudian saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk inputan keyboard untuk menggerakkan gerbang, karena sedikit berbeda peletakan kodenya. Untuk menggerakkan gerbang, di sini saya mengambil inputan dari keyboard T dan G. Ketika T ditekan, maka variabel gerbang akan bernilai 1, artinya gerbang akan dibuka. Kemudian apabila menekan keyboard G, maka variabel gerbang akan diubah nilainya menjadi 0. Artinya gerbang akan ditutup. Nah, variabel gerbangnya akan
dimasukkan ke fungsi gerak gerbang. Nah, apabila gerbang bernilai 1, maka akan membuka gerbang dengan cara menjalankan kode ini. Dengan cara menambahkan variabel pos gerbang sebanyak 0,2 satuan sampai bernilai 20,2. Kemudian apabila gerbang bernilai 0, maka gerbang akan ditutup dengan cara menjalankan kode ini, yaitu mengurangi nilai variabel pos gerbang sebanyak 0,2 satuan sampai bernilai 0,2. Selanjutnya dari gerak gerbang ini dipanggil pada fungsi objek gerbang yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kita panggil gerak gerbang, kemudian kita translasikan gerbang itu sebanyak pos gerbang yang sudah diubah tadi terhadap sumbu Z. Baiklah, untuk gerak gerbang sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerak kamera dan juga gerak truk. Pertama, kamera. Di sini menggunakan inputan keyboard WASD dan W dengan S ini untuk menggerakkan merotasikan kamera terhadap sumbu X dengan cara mengubah nilai variabel rot angle X. Kemudian untuk A dengan D, ini berfungsi untuk merotasikan kamera terhadap sumbu Y dengan cara mengubah nilai variabel rot angle Y. Kemudian di sini untuk kamera ada juga ini panah atas bawah kiri kanan, untuk atas dengan bawah untuk menggerakkan kamera maju mundur dengan cara mengubah variabel delta move. Kemudian untuk kiri dengan kanan ini berfungsi untuk merotasikan kamera ke kanan kiri, menengok ke kanan dan kiri. Untuk gerak kamera, kemudian saya akan menjelaskan untuk gerak truk ya. Untuk gerak truk di sini saya membuat inputan keyboard untuk keyboard Q, E, R, dan M. Untuk Q dan E ini berfungsi untuk menggerakkan truk maju dan mundur. Keyboard Q dan E ini dibagi menjadi beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi ketika back sama dengan 0 dan ketika back sama dengan 1. Ini artinya ketika truk dalam mode di dalam pabrik ketika back sama dengan 0, kemudian back sama dengan 1 artinya ketika truk di dalam mode di luar pabrik. Sama untuk E, back sama dengan 0, back sama dengan 1. Kemudian pada masing-masing kondisi back ini dibagi lagi menjadi dua kondisi, yaitu ketika gerbang sama dengan 1, artinya gerbang ketika dibuka, dan gerbang sama dengan 0, artinya gerbang sedang ditutup. Untuk gerbang sedang dibuka, tidak ada batasan apapun untuk menggerakkan truk itu. Namun apabila gerbang sudah ditutup, ada batasan untuk gerakan dari truk itu. Di sini ada batasan seperti kurang dari 64 dan lebih dari 88. Untuk ketika mode di luar pabrik sama, untuk gerbang dibuka tidak ada batasan, dan ketika ditutup ada batasan seperti ini. Supaya truk itu tidak menembus gerbang ketika gerbang ditutup. Untuk E, ini sama. Ketika gerbang dibuka dan ditutup, ini juga sama. Nah, kemudian untuk R, ini berfungsi untuk mereset posisi truk menjadi ke posisi semula dengan cara mengubah semua nilai variabel menjadi 0. Kemudian untuk M ini berfungsi untuk mengubah truk menjadi mode di luar pabrik dan akan masuk ke pabrik dengan cara mengubah nilai variabel-variabel berikut ini. Nah, dari variabel-variabel yang nilainya diubah tersebut akan dimasukkan ke fungsi display. Nah, seperti ini. Tadi sudah kita ubah delta move. Jadi ketika delta move tidak sama dengan 0, maka menjalankan fungsi move me flat yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini juga untuk delta angel. Kemudian untuk ini untuk merotasikan kamera tadi terhadap sumbu X, sumbu Y. Kemudian untuk gerak dari truk tersebut akan dimasukkan di sini. Jadi akan menggerakkan truk sebanyak nilai variabel move tr dengan command gl translate f. Dan ini untuk mengubah mode truk
menjadi di luar pabrik. Ini truknya diletakkan di bawah komen-komen ini. Selanjutnya saya akan coba peragakan untuk keyboard ya. Mulai di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk kameranya, untuk W, rotasikan terhadap sumbu X, S juga namun arah sebaliknya. Untuk W, rotasikan kamera terhadap sumbu Y, D juga namun sebaliknya. Kemudian untuk panah atas bawah, dia berusaha untuk menggerakkan kamera maju dan mundur. Untuk belakang mundur, atas itu maju. Kemudian kanan ini untuk menengok ke kanan, kiri menengok ke kiri. Dan untuk gerak-geraknya, sini menggunakan E tadi yang sudah dibuat. E untuk maju dan Q itu untuk mundur. Di sini apabila truk mendekati gerbang, nah di sini ketika gerbang ditutup, tidak akan bisa menembus dari gerbang karena sudah diberi batasan tadi di sini ketika gerbang ditutup. Namun apabila gerbang dibuka, maka truk akan bisa maju lagi. Kemudian kita tutup gerbangnya, truk juga tidak bisa mundur. Nah, di sini tidak bisa mundur. Kemudian untuk R ini mereset truk ke posisi semula. Nah, di sini kembali ke posisi semula. Kemudian apabila ditekan M, maka truk akan menjadi mode di luar pabrik. Berada di sana. Dan kita coba majukan juga. Di sini truk juga tidak bisa menembus dari gerbang ini. Ketika dibuka, baru dia bisa maju. Ditutup kembali. Mundur juga tidak bisa menembus karena sudah diberi batasan-batasan seberapa jauh truk itu bergerak di masukan keyboard ya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke Duma. Oke, sekian penjelasan mengenai pembuatan program serta hasil tugas besar interaksi truk yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih karena telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.